Kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya mau ke Mas Johan. Mas Johan, tadi Pak Rizal mengatakan bahwa ini sebuah kebetulan sekali karena 10 hari yang lalu BPK mengeluarkan pernyataan bahwa penyertaan modal sementara untuk Bank Mutiara saat itu sebesar 1,2 triliun itu tidak sesuai dengan peraturan. Makanya sekarang ditangkaplah Hadi Purnomo. Tanggapan Anda, Mas Johan? Enggak, saya kira tidak ada relevansinya ya. Saya ingin tahu apa relevansinya penetapan tersangka itu dengan statement yang disampaikan oleh Pak Hadi Purnomo. Ya. Jadi kasus Senturi sendiri kan KPK selama ini bekerja sama dengan BPK cukup baik ya. Bahkan KPK sendiri yang meminta audit investigatif dan kemudian menelusuri dan akhirnya masuk ke proses persidangan dan sekarang masih sedang dalam pengusutan ya di persidangan, dan di dalam dakwaan itu KPK cukup progresif saya kira dalam kaitan menangani Senturi. Jadi kalau dihubung-hubungkan dengan statementnya Pak Hadi Purnomo yang berkaitan dengan Bank Mutiara tadi, saya kira itu jumping conclusion ya. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali. Iya, Mas Johan, karena ada kesan selama ini KPK berkaitan dengan itu. Mas Johan, karena ada kesan, ya, karena ada kesan selama ini setiap akan mulai melakukan pengusutan Senturi pasti selalu akan ada korbannya, begitu ya? Dari mana mengukurnya itu? Korbannya seperti apa? Kan KPK menunjukkan bahwa mengusut Senturi cukup serius ya, dan sekarang kasus ini kan bukan didiamkan dan itu sudah masuk ke proses persidangan, dan seperti disampaikan oleh pimpinan KPK berulang-ulang bahwa kasus ini bisa berkembang Senturi. Dan kalau Anda baca dakwaan KPK terkait dengan Budi Mulya di persidangan, Anda bisa mengetahui sejauh mana apa yang dilakukan oleh KPK terkait dengan pengusutan kasus Senturi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Rizal Ramli tadi, kemudian KPK mengusut ini, saya ingin tahu apa hubungannya gitu. Apa yang harus diinikan oleh KPK terkait dengan itu gitu. Orang KPK mengusut Senturi dan sekarang masih jalan, bukan berhenti ya. Dan proses ini kan sudah lama sebenarnya dalam konteks penyelidikan terkait dengan Pak Hadi Purnomo selaku Dirjen Pajak ya, dan posisinya tentu tidak ada kaitannya dengan yang bersangkutan pensiun kemudian kasus ini naik ke proses ini kan berproses gitu, tidak ujuk-ujuk gitu ya. Tiba-tiba KPK membuat kasus ini gitu. Ini kan prosesnya. Bahkan kasus ini sebenarnya sudah juga jadi temuan ya oleh Inspektorat Jenderal di Kementerian Keuangan kalau nggak salah. Ini mungkin Pak Isandro Nursi bisa memberi penjelasan itu. Kalau nggak salah ini pernah muncul ya. Ya. Sebelum Bang In menjawab, ke Pak Rizal dulu. Pak Rizal, tanggapannya Pak Rizal? Ya, saya kira saya katakan bahwa KPK cukup tepatlah mengambil tindakan soal penyalahgunaan kewenangan pajak. Tetapi ada coincidence by timing dengan sequence pernyataan KPK tentang kasus Senturi. Karena kalau betul dibuka kasus pajak, ada kasus pajak yang juga luar biasa pada tahun 2004 pada waktu itu, di mana Menteri Keuangan Budiono dengan sengaja mengubah peraturan sehingga apresiasi dari Bank Mandiri setelah evaluasi itu tidak dikenakan pajak, agar supaya Bank Mandiri bisa go public. Nah, kerugian negara sangat besar. Tapi kemudian setelah Bank Mandiri lolos, peraturan pemerintahnya diubah kembali. Nah, saya hanya melihat dalam kasus seperti ini, seperti saya katakan tadi, Hadi Purnomo sih terlalu belatan gitu, menolak keputusan bawahannya tanpa argumen yang jelas, kecuali semua satu nota pendek bahwa itu harus dibatalkan. Tetapi Budiono jauh lebih canggih, ubah peraturan, dia kan merugikan negara, habis itu ubah lagi, jadi seolah-olah sesuai dengan mengikuti peraturan. Kayak kasus bailout Bank Senturi, karnya diubah-ubah hanya sekedar buat menyesuaikan supaya pas bahwa Bank Senturi itu bisa di bailout. Mas Nusi, tanggapannya mungkin Anda melihat juga seperti itu tidak? Pak Budiono katanya lebih canggih dalam hal ini mengubah peraturan untuk setiap kebijakan yang diambil yang berbeda dengan Hadi Purnomo. Kalau rujukannya pada aturan, memang begitu kan?
Seseorang kan menduduki jabatan punya otoritas untuk bikin Bahkan perubahan peraturan, bikin regulasi. Artinya ada azas diskresi pada seorang pejabat untuk melaksanakan apa yang dia hendak capai. Nah, apakah yang hendak dia capai itu untuk kepentingan orang lain, keuntungan orang lain, merugikan negara atau tidak, itu yang menjadi kajian. Sebenarnya saya tidak melihat perbedaan antara apa yang disampaikan oleh Johan Budi dengan Reza Ramli. Kata kuncinya adalah apakah aturan-aturan yang dibuat oleh Budiono dalam konstruksi, misalnya kompensasi atas pajak, penghapusan pajak pada mandiri misalnya, atau kemudian pada soal Senturi, itu merugikan atau tidak? Dalam kasus Senturi merugikan, sudah kelihatan terbukti merugikan posisi. Apalagi dalam audit KPK, audit BPK, baik audit pertama, audit kedua, maupun tambahan 1,225 triliun, itu kan dianggap tidak memadai sesuai berdasarkan pertentangan itu. Nah, kata kunci kedua adalah azas diskresi itu selain kemudian memang menjadi otoritas pejabat yang berwenang, dia melawan hukum apa enggak? Karena kalau pakai konstruksi KPK, dia tidak sekedar hanya menyalahi kewenangan, abuse of power, penyalahgunaan kewenangan, tapi juga melawan hukum dan kemudian memberi keuntungan. Kalau saya melihat pendapat KPK dari Bambang Wijoyanto, soal penghapusan piutang itu, walaupun itu dilakukan terhadap BPPN, itu sudah memberi keuntungan kepada BCA. Nah, persoalan pokoknya balik lagi di sini, apakah keuntungan yang diterima oleh BCA berdasarkan transaksi jual beli aset kepada BPPN itu bagian dari kompensasi tax carry forward atau tax loss carry forward atau bukan? Itu kata kuncinya pada kasus itu. Jadi ada dua nih saya melihatnya. Budiono memang akhirnya mau melakukan itu, dan itu bukan sekali kan. Satu. Yang kedua, pada khusus kasus BCA, apakah memang posisi penjualan ke BPPN itu memberi keuntungan kepada BCA dengan melawan hukum atau tidak? Posisi itu pertanyaannya. Kenapa? Karena berikutnya tadi kata kuncinya. Ini sudah lewat waktu, sudah hangus. Periode yang diberikan oleh pemerintah kepada BCA untuk tax loss carry forward itu 5 tahun. 98 kepada 2003. Dilakukan itu pada posisi 2004, sudah lewat setahun. Padahal menurut BCA, jangan lupa loh, saya masih punya kompensasi, masih punya fasilitas tax loss carry forward sebesar 7,81 triliun. Kan saya cuma manfaatin 5,77, berarti saya masih punya 5,04. Di situ mendapat lagi soalnya. Kenapa lo nggak pakai pada sebelum 2003? Gitu lah perdebatan. Lagi kalau dianggap keuntungan itu, kena pajak. Kenapa? Itu makanya tadi dianggap sebagai keuntungan. Jadi saya melihatnya begitu, ada problematik. Kebijakan itu memberi keuntungan atau tidak, melawan aturan apa enggak, kemudian untuk siapa kerugian negaranya. Jadi ada pertanyaan juga dari orang pada tahun itu tidak hanya BCA tapi ada BI, Bank Danamon, Lipo. Tapi kenapa mereka keberatannya kemudian ditolak, yang BCA diterima? Kira-kira apa yang ada di kepala Hadi Purnomo? Nanti kita bahas ya. Pada berikut tetap bersama kami.